Hai Sobat Sinema, kembali lagi di channel Cinema Recap. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita series adaptasi komik DC yang berjudul Swamp Thing. Dalam cerita series ini, seorang dokter bertugas menangani wabah penyakit misterius yang melanda kota asalnya. Lalu, dalam perjuangannya, dokter ini menemukan sesosok monster yang berhubungan dengan wabah. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Pada suatu malam, ada dua orang yang akan membuang sesuatu di rawa-rawa. Lantas, di tengah persiapannya, perahu dua orang ini tiba-tiba diserang oleh tumbuhan rawa, hingga akhirnya nasib mereka tidak diketahui pasca kejadian itu. Swim to me, come on! Setelahnya, series ini memperkenalkan tokoh utamanya yang bernama Abby. Ia adalah dokter spesialis penyakit menular yang kini sedang menangani wabah demam berdarah di negara Kongo. Lalu, di tengah kesibukannya, Abby memutuskan untuk pulang ke kota asalnya yang bernama Marais karena ia mendapatkan kabar buruk. Sesampainya di tujuan, Abby diberitahu oleh pihak rumah sakit setempat bahwa kota kecil itu sedang dilanda wabah penyakit misterius yang dijuluki flu hijau. Karena tidak memiliki dokter spesialis penyakit menular, pihak rumah sakit akhirnya menggandeng Abby untuk ikut melakukan penanganan sampai wabah itu berakhir. Abby kemudian memeriksa Susi, seorang gadis kecil yang menjadi salah satu pasien flu hijau. Sambil mencari solusi penyembuhan, Abby pergi ke rumah Susi untuk mencari ayahnya yang sedang menghilang. Di sana, Abby bertemu dengan seorang polisi bernama Matt yang dahulu pernah berteman baik dengannya semasa masih SMA. Setelah itu, Abby dan Matt memeriksa rumah Susi demi mencari petunjuk atas hilangnya Eddie, ayah dari Susi. Saat masuk ke dalam sana, mereka tak sengaja bertemu dengan seorang ilmuwan bernama Holland yang ternyata sedang menyelidiki asal-muasal wabah flu hijau. Holland lalu memberitahu Abby yang sedang ia cari berada di kamar mandi. Abby pun sangat terkejut saat melihat Eddie tewas dalam kondisi tidak wajar karena tubuhnya dipenuhi dengan tumbuhan rawa. Sedikit informasi, Eddie ternyata adalah salah satu orang yang sebelumnya diserang oleh tumbuhan rawa di awal cerita. Demi mencari titik terang, Abby akhirnya mengikuti saran Holland untuk pergi ke laboratoriumnya yang berada di kota itu. Selama perjalanan, mereka baru mengetahui bahwa sebagian wilayah kota ini dikelilingi oleh rawa-rawa, sehingga warga di sana biasa menggunakan perahu motor untuk alat transportasi. Begitu sampai di tujuan, Holland mengajak Abby untuk melihat hasil penelitiannya tentang sungai rawa di kota itu. Di sini, Holland menunjukkan sampel air sungai yang mengandung senyawa kimia bernama mutagen. Holland akhirnya menunjukkan bahwa tumbuhan yang terpapar mutagen itu dapat tumbuh secara cepat dan liar. Holland lalu membakar tumbuhan ini demi mengembalikan ukurannya seperti semula. Setelahnya, Holland mendampingi Abby saat mengotopsi mayat Eddie. Di momen ini, Holland mencoba meneteskan mutagen ke sampel tumbuhan rawa yang berasal dari mayat Eddie. Hasilnya, tumbuhan rawa yang ada di mayat Eddie langsung membesar secara cepat dan tidak terkendali hingga akhirnya menyerang Abby. Untungnya, serangan tumbuhan ini berhasil dihentikan setelah Holland membakarnya.
Beberapa waktu kemudian, atas informasi wartawan bernama Liz yang juga merupakan temannya, Abby pergi ke lokasi rawa yang terakhir kali didatangi oleh Eddie. Di sana, Abby dan Holland menemukan perahu Eddie sedang tersangkut di tumbuhan rawa, dan kejadian itu membuktikan bahwa perahu Eddie terkena serangan dari tumbuhan rawa. Holland lalu meneliti mutagen dari wadah khusus yang berhasil ia amankan dari kapal Eddie. Hasilnya ditemukan kesimpulan bahwa mutagen inilah yang mengubah tumbuhan rawa menjadi sumber wabah flu hijau. Abby lalu mencurigai bahwa ada pihak yang tak bertanggung jawab yang sengaja membuang mutagen ke sungai rawa di kotanya. Demi menemukan petunjuk baru, Holland akhirnya menggunakan data di laptop teman satu perahu Eddie yang hingga saat itu masih menghilang. Berkat data ini, Holland bisa melacak lokasi pembuangan wadah mutagen yang lainnya. Lantas, saat dalam perjalanan untuk mengamankan wadah mutagen yang tersisa, Holland diserang oleh orang yang tak dikenal hingga ia mengalami kondisi kritis. Saat dirinya hilang kesadaran, tubuh Holland akhirnya dibawa oleh tumbuhan rawa. Sementara itu, usai mendengar suara ledakan perahu dari Holland, Abby akhirnya pergi untuk melakukan penyelamatan. Di tengah proses pencarian Holland, Abby tiba-tiba dihampiri oleh sesosok monster misterius yang berasal dari rawa-rawa. Merasa monster itu akan membunuhnya, Abby pun akhirnya melarikan diri dari lokasi tersebut. Tak lama berselang, monster langsung bersembunyi begitu ia melihat polisi datang ke lokasi itu untuk menyelamatkan Abby. Karena suatu alasan, kini monster rawa itu bisa terhubung dengan pikiran dan fisik Susie, salah satu pasien flu hijau yang ditangani oleh Abby. Sementara itu, Abby melaporkan penampakan monster rawa yang ia lihat kepada polisi Matt. Sayangnya, Matt tidak mempercayai laporan ini, dan ia hanya menganggap makhluk yang dilihat oleh Abby sebagai beruang. Pasca hilangnya Holland, Abby tidak bisa masuk ke dalam laboratoriumnya karena telah disegel oleh polisi. Padahal, Abby membutuhkan data penelitian Holland demi mencari petunjuk terkait kasus menghilangnya ilmuwan itu. Sebagai solusi, Abby akhirnya menemui Avery, seorang pebisnis yang mendanai penelitian Holland dan juga orang yang mempekerjakannya di kota itu. Di awal pertemuannya, Abby tak bisa menyembunyikan rasa bersalahnya kepada Avery karena ternyata Abby adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian sahabatnya yang juga putri dari Avery bernama Sana, yang mana tragedi ini terjadi saat mereka masih SMA. Karena rasa bersalah inilah, Abby enggan pulang ke kota asalnya selama bertahun-tahun. Mengetahui kegalauan Abby, Avery akhirnya mengungkapkan bahwa ia kini sudah bisa memaafkannya. Meski begitu, Avery menyatakan bahwa istrinya yang bernama Maria masih menyalahkan Abby hingga ia menderita depresi karena tak bisa merelakan kematian anaknya. Di akhir pertemuan ini, Avery dengan berat hati menolak permintaan Abby untuk membantu membuka laboratorium Holland. Alasannya, laboratorium ini menyimpan informasi rahasia sehingga hanya bisa dibuka oleh pemilik sahnya. Abby kemudian terus berusaha sampai akhirnya ia berhasil menemukan pemilik kamar sewa Holland yang bernama Daniel. Atas permintaan dari Abby, Daniel akhirnya meminjamkan laptopnya yang selama ini sering digunakan oleh Holland untuk membuat jurnal. Saat mengecek laptop ini, Abby menemukan banyak video Holland yang merekam proses penelitiannya di area rawa. Lalu dalam salah satu videonya, Holland mengisyaratkan bahwa ia akan tetap menyelidiki wabah flu hijau meskipun saat itu ia sudah dipecat oleh Avery.
Sementara itu, Avery bertemu dengan seorang ilmuwan yang bernama Jason. Di sini terungkap bahwa Avery menjadi penyandang dana penelitian Jason, sedangkan Jason adalah pencipta mutagen yang ia klaim dapat meningkatkan kualitas tumbuhan rawa. Nah, karena mutagen Jason kini telah mengubah tumbuhan rawa menjadi sumber wabah, Avery pun mendesaknya untuk segera menyelesaikan masalah ini agar mereka tidak sampai ditangkap oleh polisi. Beberapa waktu kemudian, Abby mendapatkan kabar dari Harlan, rekannya, bahwa Susie menghilang dari rumah sakit. Berkat bantuan dari Matt, Abby akhirnya bisa menemukan lokasi rawa yang kemudian menjadi tempat tujuan Susie. Rupanya, lokasi ini ada di sekitar tempat ditemukannya perahu Eddie yang sebelumnya rusak akibat serangan tumbuhan rawa. Lantas di tengah penyisiran, Abby dan Matt tak sengaja menemukan sebuah perahu polisi yang di dalamnya terdapat jejak Susie. Mereka akhirnya berpencar demi mempercepat proses pencarian Susie. Di waktu bersamaan, Susie sedang berusaha melarikan diri dari seorang penjahat bernama Munson. Ternyata, kejadian ini bermula saat Susie melihat Munson membunuh seorang polisi demi menutupi aksinya dalam membuang wabah mutagen ke Sungai Rawa. Yang mengejutkan, Munson sempat mengisyaratkan bahwa tugas pembuangan wadah mutagen ini diperintahkan oleh Avery. Karena monster rawa terhubung dengan Susie, makhluk itu bisa mengetahui situasi berbahaya yang sedang dialaminya dan langsung bergerak untuk menyelamatkan gadis itu. Tak lama berselang, monster rawa menghadapi serangan Munson yang saat itu hampir saja membunuh Susie. Monster ini lalu menggunakan tumbuhan rawa yang bisa ia kendalikan untuk membalikan keadaan. Munson pun akhirnya tewas karena tubuhnya terpotong akibat serangan dari monster rawa. Beberapa menit kemudian, Abby akhirnya menemukan Susie yang saat itu berada di dekat monster rawa dalam kondisi aman. Monster rawa akhirnya mengizinkan Susie untuk pergi dengan Abby, seolah-olah ia percaya pada perempuan itu. Lalu di tengah perjalanan, Susie memberitahu Abby sempat berbicara dengan monster rawa. Melalui komunikasi ini, monster rawa mengungkapkan bahwa ia sedang merasa takut karena bingung dengan kondisi dirinya. Monster ini juga menyatakan bahwa ia memiliki nama asli, yaitu Holland. Seketika itu, Abby langsung terkejut dan bertanya-tanya apakah Holland yang ia kenal dan hingga kini masih menghilang sudah berubah menjadi monster rawa. Setelahnya, kita pun diperlihatkan sebuah kejadian penting di dalam pikiran monster rawa. Di sini, Munson, penjahat yang sebelumnya dibunuh oleh monster rawa, bertemu dengan Holland yang secara misterius muncul dalam kondisi normal. Munson akhirnya mengecam Holland karena ia adalah orang yang membunuhnya. Begitu kejadian ini berakhir, monster rawa langsung menunjukkan reaksi penyesalan, sehingga hal itu membuktikan bahwa makhluk ini sebenarnya adalah Holland. Kembali ke Abby dan Liz soal pengakuan Susie bahwa monster rawa adalah Holland. Meskipun Liz tidak percaya, Abby masih merasa curiga. Alasannya, ia pertama kali bertemu dengan monster rawa di sekitar lokasi menghilangnya Holland. Tak ingin waktunya terbuang oleh misteri identitas monster rawa, Abby akhirnya kembali bekerja di rumah sakit untuk menangani wabah. Abby kemudian berkenalan dengan ilmuwan Jason yang kini disewa oleh Avery untuk meneliti mayat Eddie. Selesai bertemu dengan Jason, Abby mengunjungi Harlan, rekan kerjanya yang bertugas di rumah sakit yang sama. Abby lalu menemukan bahwa Harlan telah tertular oleh flu hijau. Begitu Harlan dibawa ke ruang perawatan medis, Abby menyadari bahwa ia harus menerobos masuk ke dalam laboratorium Holland demi mencari petunjuk untuk menghentikan wabah flu hijau. Memasuki waktu malam hari, Abby akhirnya berhasil masuk ke dalam laboratorium Holland yang sebenarnya masih disegel oleh polisi. Lantas, saat Abby sedang memeriksa catatan Holland, ia diganggu oleh kawanan serangga aneh. Di tengah usahanya untuk mengusir hewan itu,
Abby diserang oleh Munson yang kini berubah menjadi mayat hidup. Seolah-olah mengetahui nyawa Abby sedang terancam, monster rawa akhirnya datang di waktu yang tepat dan berhasil melumpuhkan Munson. Dengan kekuatannya, monster rawa memerintahkan serangga supernatural yang menghidupkan mayat Munson untuk menyingkir dari tubuhnya. Seketika itu, serangga ini langsung meninggalkan tubuh Munson sehingga ia akhirnya bisa mati dengan tenang. Tak lama berselang, Abby akhirnya berbicara dengan monster rawa. Di momen ini, monster memperlihatkan bahasa tubuh yang mengingatkan Abby akan saat-saat terakhirnya bersama Holland. Di saat itulah, Abby yang tadinya ragu kini menjadi yakin bahwa monster rawa memang adalah Holland. Namun, di sisi lain, Holland masih bingung dengan perubahan dirinya karena seingatnya ia sedang mengalami luka bakar sebelum menjadi seperti sekarang. Abby akhirnya mengingatkan jati diri Holland sebagai ilmuwan baik yang berteman akrab dengannya agar ia tak semakin larut dalam kebingungan. Saat perasaannya sudah mulai tenang, Holland memberikan masukan kepada Abby soal wabah flu hijau. Di sini, Holland mengisyaratkan bahwa penyakit itu akan semakin parah jika dilawan. Berkat masukan dari Holland, Abby baru menyadari bahwa antibiotik yang selama ini diandalkan oleh pihak rumah sakit hanya akan memperparah gejala flu hijau. Karena hal itu, Abby akhirnya mencoba mengganti antibiotik dengan obat untuk melemahkan kekebalan tubuh pada Harlan. Hasilnya, Harlan yang sebelumnya tak sadarkan diri akhirnya bisa siuman. Sejak kondisi Harlan menunjukkan perkembangan positif, Abby memerintahkan para dokter untuk menggunakan obat yang sama pada setiap pasien wabah. Di malam harinya, Matt mengucapkan selamat kepada Abby karena berhasil membuat kemajuan besar dalam menangani wabah. Matt yang sudah naksir kepada Abby sejak mereka masih SMA, akhirnya mengajaknya berdansa untuk merayakan kesuksesannya. Di waktu bersamaan, monster rawa alias Holland diam-diam terus menyaksikan momen romantis ini dari kegelapan, seolah-olah ia memiliki alasan khusus untuk melakukan hal itu. Beberapa waktu kemudian, Abby kembali menemui Holland di tengah kabut tebal yang menyelimuti rawa. Di momen ini, Abby berjanji akan menolong Holland dengan cara memecahkan misteri kenapa sekarang ia berubah menjadi monster rawa. Menyadari niat baik dari Abby, Holland akhirnya bersedia memberikan potongan tumbuhan yang berasal dari tubuhnya untuk dijadikan objek penelitian. Setelah itu, Abby menggunakan laboratorium rumah sakit untuk meneliti sampel tumbuhan dari tubuh Holland dengan harapan ia bisa menemukan titik terang soal perubahan tubuhnya. Abby awalnya merahasiakan penelitian ini saat Jason masuk ke dalam laboratorium. Namun setelah Jason memberikan informasi yang berguna, Abby pun menjadi terbuka meskipun ia tak memberitahu bahwa sampel tumbuhan itu berasal dari tubuh Holland. Abby akhirnya mengizinkan Jason untuk membantunya dalam penelitian dengan syarat ia harus merahasiakan semua hasil penemuannya dari siapapun kecuali Abby. Sementara itu, seorang pemuda bernama Todd menemani temannya dalam kegiatan menebang pohon di hutan sekitar rawa. Lantas, di tengah proses penebangan, Todd tiba-tiba tertimpa mayat yang jatuh dari pohon. Saat berusaha menyingkirkan mayat yang sudah membusuk ini, tangan Todd mengalami gesekan dengan gigi mayat hingga ia pun mengalami luka. Keesokan harinya, Todd melaksanakan pekerjaannya sebagai pencuci piring di bar milik ayah Liz. Di tengah kesibukannya, Todd mengalami halusinasi di mana tangannya dililit oleh seekor ular. Akibat halusinasi itu, Todd membahayakan keselamatannya sendiri. Untungnya, Liz dan ayahnya, Delroy, berhasil menghentikan Todd dan memberikannya pertolongan pertama. Setelah itu, Abby datang ke bar Delroy untuk mendapatkan informasi dari Liz soal insiden itu. Lalu saat Abby dan Liz sedang berdiskusi, Delroy tiba-tiba mengalami halusinasi hingga ia pun mengambil senjata apinya dan bersiap menembak siapapun. Mengetahui situasi berbahaya ini, polisi bernama Lucilia yang juga merupakan ibunya Matt akhirnya datang untuk menghentikan Delroy.
Berkat bantuan dari Abby dan Liz, Lucilia akhirnya berhasil menenangkan Delroy. Namun sialnya, leher Lucilia terluka akibat terkena cakaran dari Delroy saat berusaha menenangkannya. Seiring berjalannya waktu, wabah flu hijau di kota Abby mulai mereda. Guna merayakan momen ini, Avery akhirnya mengadakan pesta besar yang mengundang banyak warga. Lalu saat Lucilia datang untuk mengawasi pesta, ia mengalami halusinasi di mana Matt, anaknya, mengalami luka fatal akibat diserang oleh seorang pengunjung pesta. Sementara itu, Abby berdiskusi dengan Liz soal mayat membusuk yang sebelumnya ditemukan oleh Todd. Melalui penyelidikannya sebagai wartawan, Liz berhasil menemukan fakta bahwa mayat ini bunuh diri di hutan rawa demi mencegah penularan virus yang menginfeksi dirinya. Nah, ternyata mayat ini membusuk karena sudah bertahun-tahun berada di hutan rawa. Di lain pihak, Abby menyimpulkan bahwa virus ini terus berpindah-pindah dari si mayat ke tubuh Todd, lalu ke Delroy, dan sekarang berada di tubuh Lucilia. Ternyata Abby menarik kesimpulan ini karena sebelumnya ia diberitahu oleh Holland bahwa virus mayat bisa berpindah inang melalui darah. Berbekal pengetahuan itu, Abby pun langsung bergegas menuju pesta Avery untuk menyelamatkan Lucilia yang saat itu sedang bersiap menembak akibat terpengaruh oleh halusinasinya. Mengetahui kejadian ini, Daniel akhirnya datang dan berhasil menenangkan Lucilia. Namun di sisi lain, tangan Abby terluka akibat terkena cakaran Lucilia saat ia berusaha menyadarkannya. Tak ingin virusnya berpindah ke orang lain, Abby pun langsung pergi sendirian menuju hutan rawa untuk meminta bantuan dari Holland. Lantas saat sedang mencari Holland, Abby menjadi panik akibat mengalami halusinasi di mana ia menghadapi sosok penjahat menyeramkan yang biasa muncul di dalam mimpi buruknya semasa kecil. Di tengah situasi ini, Holland akhirnya datang dan mendekap tubuh Abby dengan erat. Dari situ, Holland berhasil menyerap virus yang sebelumnya menginfeksi tubuh Abby hingga akhirnya Abby pun bisa kembali tenang. Holland lalu menggunakan kekuatannya untuk mengembalikan virus ini ke si mayat yang membusuk dan akhirnya ia mengubur mayat itu agar insiden yang sama tidak terulang. Demi membalas kebaikan Holland, Abby berjanji bahwa ia tak akan menyerah dalam menguak misteri perubahan tubuhnya agar Holland tidak terus-menerus bingung dengan kondisinya yang sekarang. Di sisi lain, Holland mengakui bahwa perubahan ini membuatnya bisa berkomunikasi dengan tumbuhan, sehingga ia bisa mengetahui banyak hal di luar nalar yang tak bisa dipahami oleh manusia normal seperti Abby. Waktu pun terus berlanjut, sampai akhirnya Jason mulai curiga bahwa sampel tumbuhan penelitian Abby berhubungan dengan Holland. Demi menutupi fakta yang sebenarnya, Abby berbohong dan berusaha mengalihkan topik pembicaraan. Bagaimanapun, Jason tak mudah percaya begitu saja, sehingga ia akhirnya menyusup ke dalam laboratorium Holland yang kini dalam kondisi terbengkalai. Lalu, saat melakukan pemeriksaan, Jason tak sengaja melihat jejak kaki besar, hingga akhirnya ia menemukan sebuah tumbuhan kecil. Sementara itu, Holland belakangan ini sering berkomunikasi dengan sesosok makhluk supernatural rawa yang mengambil wujud manusia. Dari komunikasi itu, Holland baru mengetahui bahwa ia memiliki kemampuan untuk melihat kejadian masa lalu secara jelas dengan cara menjalin kontak dengan tumbuhan yang menjadi saksi bisu kejadian itu. Beralih ke Abby, ia mengunjungi Susie yang kini menjadi anak adopsi Avery dan Maria. Lalu, dalam pertemuan mereka, Abby terkejut karena Susie sedang dirasuki oleh roh Shana mendiang dari sahabatnya. Abby lalu bertanya kepada Maria kenapa hal itu bisa terjadi. Maria akhirnya mengisyaratkan bahwa ia telah menyewa paranormal bernama Sanadu untuk membangkitkan roh Shana dari alam kematian agar ia bisa kembali bertemu dengan anaknya. Setelah itu, Abby menemukan Maria pergi ke suatu tempat bersama Susie.
Curiga Maria dipengaruhi oleh roh Shana, Abby pun langsung mengejarnya dengan didampingi oleh Sanadu. Lantas di tengah perjalanan, Abby sempat mengobrol dengan Sanadu soal masa lalu mereka. Usut punya usut, ibu Abby ternyata meninggal setelah mengikuti nasihat dari Sanadu. Di sisi lain, Sanadu menegaskan bahwa sebenarnya ia hanya ingin menolong ibu Abby. Sanadu juga menekankan bahwa ia sebenarnya membangkitkan roh Shana demi meringankan beban penderitaan Maria yang selama ini mengalami depresi karena tak bisa mengikhlaskan kematian anaknya. Di malam harinya, Abby akhirnya berhasil menemukan lokasi Maria berkat laporan dari Susie yang saat itu sudah tidak dirasuki lagi oleh roh Shana. Abby lalu berusaha menghentikan Maria yang ingin mengakhiri hidupnya di rawa karena terpengaruh oleh ajakan dari roh Shana. Dalam perjuangannya, Abby berterus terang bahwa selama ini ia terus dihantui oleh rasa penyesalan karena telah membuat Shana mati. Namun, curahan hati Abby justru membuat Maria semakin membencinya, sehingga ia pun berusaha membunuhnya. Begitu Abby berhasil menyelamatkan diri, Maria diseret oleh roh Shana ke dalam rawa. Saat Abby sedang panik, Holland akhirnya datang di waktu yang tepat dan berhasil menyelamatkan Maria. Setelah situasinya kembali aman, Holland menggunakan kemampuan barunya untuk memberitahu Abby soal penyebab kematian Shana yang sebenarnya. Jadi selama ini, semua warga di kota itu berkeyakinan bahwa Shana tewas tenggelam setelah jatuh ke sungai akibat didorong oleh Abby. Padahal dalam kejadian yang sebenarnya, Shana masih bisa berenang usai Abby melakukan perbuatan isengnya. Di tengah momen santai inilah, tiba-tiba Shana diseret ke dalam sungai oleh makhluk jahat penghuni rawa, hingga akhirnya ia tenggelam dan tewas. Begitu mengetahui kejadian yang sebenarnya, Abby langsung terkejut dan bertanya-tanya kenapa makhluk jahat tadi mengincar Shana. Meskipun tak bisa menjawab, Holland merasa bahwa kehadiran makhluk ini menjadi peringatan untuk waspada. Sementara itu, Jason memberitahu Avery bahwa karakteristik tumbuhan temuannya di laboratorium Holland sama persis dengan sampel tumbuhan penelitian Abby. Bahkan, Jason juga meyakini bahwa tumbuhan temuannya berasal dari monster, mengingat tumbuhan itu berada di atas jejak kaki besar. Mengetahui hal ini, Avery akhirnya memenuhi permintaan Jason untuk menyewa pemburu hebat agar mereka bisa menangkap monster itu untuk keperluan penelitian. Dan seri Swamp Thing episode 1-5 akhirnya selesai. Terima kasih sudah menonton alur cerita kali ini. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.